Sekarang kita akan membahas tentang multi-level governance dalam policy network. Yang pertama, apa itu multi-level governance? Multi-level governance atau MLG adalah konsep tata kelola yang menjelaskan bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya berada pada satu tingkat pemerintahan, tetapi tersebar di berbagai level, lokal, regional, nasional, hingga internasional, dan melibatkan aktor non-negara. Policy Network. Policy network adalah pola hubungan yang relatif stabil antara aktor-aktor yang saling bergantung dalam proses kebijakan publik. Aktor dalam policy network meliputi pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, sektor swasta, LSM, NGO, akademisi, organisasi internasional. Selanjutnya yaitu integrasi multilevel governance dan policy network. Ketika kita bicara tentang policy networks dalam kerangka multilevel governance, yang terjadi adalah interaksi vertikal dan horizontal. Vertikal, koordinasi antar level pemerintahan, contoh, kebijakan nasional dengan pemerintah daerah. Horizontal, partisipasi sektor swasta, LSM, akademisi, dan komunitas dalam proses kebijakan. Kedua dimensi itu saling terhubung dalam policy network, bukan sekadar hubungan linear dari pusat ke daerah, tetapi struktur jaringan yang saling berpengaruh dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya ada multilevel governance sebagai kerangka policy network. Dalam banyak penelitian, multilevel governance dipandang sebagai kerangka besar yang membentuk struktur policy network karena multilevel governance menuntut kolaborasi berbagai aktor di banyak level. Policy network menyediakan alat teoritis untuk menganalisis bagaimana aktor berinteraksi antar level, misalnya supranasional, nasional, lokal, serta aktor non-pemerintah dalam jaringan. Dengan kata lain, multilevel governance tidak hanya menyusun tatanan hierarki pemerintahan, tetapi menciptakan jaringan kompleks dalam policy network yang melibatkan banyak aktor dan level. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan multilevel governance dalam policy network. 1. Meningkatkan partisipasi aktor non-negara. 2. Kebijakan lebih adaptif terhadap konteks lokal. 3. Memperkuat kolaborasi lintas sektor. 4. Mengurangi dominasi negara secara sentralistik. Selanjutnya yaitu tantangan dan kritik terhadap multilevel governance dalam policy network. 1. Masalah akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan gagal? 2. Koordinasi yang kompleks. Terlalu banyak aktor dan level. 3. Dominasi aktor kuat. Aktor dengan sumber daya besar bisa mendominasi jaringan. 4. Democratic deficit. Partisipasi luas tidak selalu berarti demokratis. Lalu bagaimana solusinya dari tantangan tadi? Tantangan dalam multilevel governance dan policy networks dapat diatasi melalui kombinasi mekanisme akuntabilitas yang jelas, meta-governance oleh negara, desain jaringan yang inklusif, serta penguatan demokrasi deliberatif dan integrasi kebijakan lintas level. Dengan pendekatan ini, governance networks tidak menjadi pengganti demokrasi, tetapi pelengkap yang memperkuat efektivitas dan legitimasi kebijakan publik. Kesimpulannya adalah, multilevel governance dan policy network menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi dibentuk melalui interaksi berbagai aktor di banyak level pemerintahan dan lintas sektor. Pendekatan ini menekankan distribusi kewenangan serta ketergantungan antar aktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Meskipun meningkatkan partisipasi dan fleksibilitas, multilevel governance menghadapi tantangan berupa akuntabilitas, koordinasi yang kompleks, dan dominasi aktor tertentu. Oleh karena itu, peran negara sebagai meta-governor diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, koordinasi, dan legitimasi demokratis kebijakan publik.
Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.